Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kejayaan di dunia dan kejayaan kelak di akhirat. Kemudian bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin pada hari ini ada yang mengalami suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah amanah hutang piutang, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja, semoga masalah Anda semua cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas, saya akan share, berbagi mengenai sudah lama berdoa tetapi tidak dikabulkan. Nah, saudara-saudaraku, sudah lama berdoa tapi belum dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada penyebabnya. Nah, hal inilah yang akan dibahas pada perjumpaan kita kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seorang ulama besar sedang berjalan di tengah pasar kota Basrah. Ulama tersebut bernama Abu Hasan Al-Basri. Dan ketika beliau tengah berjalan di tengah pasar kota Basrah, ada penduduk kota Basrah berjumpa dengan beliau dan bertanya kepada Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Hasan Al-Basri," katanya di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, memintalah kepadaku pasti akan aku beri. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Ya Abu Hasan Al-Basri, sudah lama kiranya kami berdoa, sudah banyak kami berdoa, tetapi kenapa doa kami belum dikabulkan juga? Apakah doa kami ini salah pasang
tidak pada tempatnya, ataukah pas kami berdoa Allah tidak mendengar sehingga doa kami tidak dikabulkan? Nah, saudara-saudaraku, kemudian Imam Abu Hasan Al-Basri tersenyum dan kemudian beliau menjawab, "Wahai penduduk kota Basrah, hatimu mati, hatimu mati," kata Abu Hasan Al-Basri. Doa yang keluar dari hati yang mati tidak akan menimbulkan getaran yang akan sampai ke langit, ke arasnya Allah. Doa yang keluar dari hati yang mati tidak mempunyai getaran yang akan menghantarkan doa tersebut sampai ke langit, sampai ke arasnya Allah, sehingga mana mungkin doa tersebut didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalimat ini, doa tidak dikabulkan. Artinya Allah berpaling dari kita. Allah sudah tidak mempedulikan kita lagi. Tentunya ada penyebabnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab hati menjadi mati sehingga doa tidak sampai ke arasnya Allah, sehingga doa tidak mempunyai getaran, ya, di antaranya ada 5 penyebab yang membuat hati menjadi mati. Kata Imam Abu Hasan Al-Basri, penyebab yang pertama adalah kamu kenal Allah, tetapi haknya untuk disembah dan kewajibanmu untuk menyembah kamu tinggalkan. Kamu lalai untuk melaksanakan kewajiban kamu. Bahkan kamu lupa untuk beribadah kepada Allah. Kamu melalaikan apa yang diperintahkan Allah. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah Allah mengajarkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi kalimatnya bukan terbalik. Iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu. Artinya selama ini kita manusia, kita hanya berdoa kepada Allah tanpa mengingat Allah, tanpa menyembah Allah terlebih dahulu. Jadi Allah telah mengajarkan kita di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang benar. Hanya kepada Allah kami menyembah. Artinya kita beribadah dulu kepada Allah. Kita laksanakan apa yang diperintah Allah. Ya, banyak segala perintah Allah tersebut. Di antaranya perintah yang wajib, yang paling utama yaitu kita menyembah Allah. Kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Sudah berapa lama kita melalaikan sholat 5 waktu? Sudah berapa banyak sholat 5 waktu yang kita tinggal? Ya, apabila terdengar panggilan azan, kita tidak cepat memenuhi panggilan azan tersebut. Ya, apabila kita lagi kerja, ya nantilah lagi tanggung, sebentar lagi pekerjaan saya akan siap. Nah, baru kita sholat. Artinya kita melalaikan panggilan Allah. Ya, Allah sudah memerintahkan kita, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepada Allah kami menyembah. Ya, jadi ketika panggilan azan, kita segerakan datang ke rumah Allah, ke masjidnya Allah. Ya, kita melakukan sholat 5 waktu. Jadi selama ini mungkin kita banyak lalainya, bahkan kita lewatkan
sholat 5 waktu. Saudara-saudaraku, ya, sejak kita akil balik, ya, mungkin sekitar umur 12 tahun kita sudah akil balik sampai saat ini. Mungkin umur kita 30, 40 tahun, 50 tahun ke atas. Sudah berapa banyak kita meninggalkan perintah Allah. Nah, ini salah satu penyebab hati kita menjadi mati sehingga Allah berpaling, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan Allah. Artinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita kerjakan perintah Allah, yaitu menyembah Allah. Baru kita memohon kepada Allah. Apabila ibadah kita, ya, kita laksanakan, insya Allah keinginan doa kita pasti terwujud. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, kita tahu siapa pencipta alam semesta ini? Allah. Siapa yang menciptakan langit, bumi, lautan, segala isinya? Allah. Tetapi kita melupakan Allah. Bahkan kita sering melalaikan apa yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kerjakan dulu apa yang diperintahkan Allah. Barulah kita berdoa kepada Allah. Insya Allah doa kita, keinginan kita akan segera terwujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati menjadi mati sehingga tidak ada getaran doa untuk sampai ke arasy-Nya Allah, yaitu kamu tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sejak kita mau tidur sampai sejak kita tidur sampai kita bangun kembali, maka sering kita lupakan. Itulah nikmat Allah. Coba seandainya kita tidur, kemudian Allah tidak membangunkan lagi, apa yang terjadi pada diri kita? Tentunya kita sudah tidak mempunyai nafas lagi. Nah, ini salah satu nikmat yang nyata. Kita tidur sampai kita bangun itu merupakan nikmat yang nyata yang telah Allah berikan, sehingga kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Kita telah banyak memakan nikmatnya Allah. Kita ambil ikannya Allah di lautan, tapi kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kehidupan kita, Allah telah memberikan kebutuhan kita sehari-hari, sehingga kita masih dapat melangsungkan kehidupan kita, baik itu nikmat iman, nikmat kita agama Islam, ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat pekerjaan, ya, nikmat yang kita makan. Hendaknya kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya, apabila kamu selalu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jadi semakin kita banyak bersyukur, Allah akan semakin banyak menambah nikmat kepada kita. Tetapi ingat, kata Allah, apabila kamu kufur akan nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Jadi yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, ya, agar doa kita mempunyai getaran sampai ke arasy-Nya Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
yang membuat hati kita menjadi mati, ya, sehingga getaran doa tidak ada, ya, sehingga Allah berpaling kepada kita, ya, sehingga Allah berpaling daripada kita, yaitu kamu membaca Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran yang kamu dengungkan dapat begitu indah, ya. Bahkan bacaan Al-Quran ini kita musabakokan, ya, pada setiap tahunnya, musabako tilawatil Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran tetapi kita tidak memahami apa isi kandungan di dalam Al-Quran, ya. Kita tidak mempelajari apa isi yang terkandung di dalam Al-Quran yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, ya. Tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita kerjakan, ya. Jadi, ya, alangkah baiknya kitab suci kita umat Islam Al-Quran senantiasa kita baca, ya. Kemudian kita pahami isinya, kita pahami artinya, kita pahami terjemahannya, kemudian kita lakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Kita kerjakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, bisa kita tanyakan di dalam hati kita, adakah setiap harinya kita membaca Al-Quran? Adakah kita memahami isinya? Dan adakah kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran tersebut? Inilah yang membuat hati kita menjadi mati. Kemudian yang keempat, yaitu kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, tetapi kamu tidak pernah menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kenal nabimu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi kamu tidak pernah mengikuti apa yang diajarkannya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan kamu menginjak-injak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang menyebabkan hati kita menjadi mati, sehingga doa kita tidak mempunyai getaran untuk sampai ke arasnya Allah, sehingga Allah berpaling daripada kita. Jadi kita mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, ya. Kita harus melaksanakan apa yang beliau contohkan, apa yang beliau sunahkan, ya. Nabi SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara supaya kamu tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini." Apa? Yaitu yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan, dua pusakanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita manusia, hudalinas, yaitu petunjuk. Kemudian Sunnah Rasul, apa yang beliau kerjakan, patutlah kita contoh, patutlah kita suri tauladani. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar hati kita tidak menjadi mati, ya, kita harus melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang beliau ajarkan, yang beliau sunnahkan, ya. Apa hadis-hadis yang beliau terapkan untuk kita laksanakan. Kemudian yang kelima, yang membuat hati kita menjadi mati, yaitu kamu tahu bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, tetapi kamu tidak ada persiapan untuk bekal setelah kamu mati nanti, ya.
kamu terlalu berleha-leha, berlalai-lalai, padahal kamu ingat kamu akan mati, tetapi kamu tidak pernah mengumpulkan amalan-amalan sebagai bekal untuk hidup setelah kematian nanti. Ya. Saudara-saudaraku, ya, mau tidak mau, suka ataupun terpaksa, kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai banyak bekal, ya, untuk menuju kehidupan yang abadi kelak. Ya, sebaik-baiknya bekal yaitu adalah takwa. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Jadi, ini saya ulangi, doa tidak terkabul karena hati kita menjadi mati. Yang menyebabkan hati menjadi mati yaitu kamu kenal Allah, tetapi haknya untuk disembah dan kewajibanmu untuk menyembah kamu lalaikan, bahkan kamu tinggalkan. Kemudian yang kedua, ya, kamu menikmati, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang kedua, kita melalaikan atas syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabmu, kamu membaca Al-Quran, bahkan baca Al-Quranmu begitu indah, tetapi kamu tidak tahu artinya, tidak memahami artinya, dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut. Ya, kemudian yang keempat, ya, kamu mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kamu tidak melaksanakan apa yang beliau ajarkan, apa ya yang beliau sunahkan, ya, di dalam hadis-hadisnya, ya, sunah-sunahnya tidak pernah dijalankan, bahkan, ya, kita injak-injak. Dan yang kelima, kamu tahu bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, tetapi kamu tidak mempunyai bekal persiapan, ya, untuk menghadapi kematian tersebut dan mempunyai bekal untuk hidup setelah mati kelak. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita mengetahui, ya, penyebab doa kita tidak terkabul, ya, dengan penjelasan ini mudah-mudahan, ya, dapat memahami supaya hati kita tidak menjadi mati, supaya Allah tidak berpaling kepada kita, supaya Allah mengabulkan apa yang kita doakan, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat baik di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.